Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semua sahabat-sahabatku dan semua sahabat PCLN, semua sahabat GNS dan semua sahabat Serbulidi, Abah Menel yang ada di mana berada, dan sahabatku yang kerja di luar sana, ya di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi, di Amerika, pokoknya nggak saya sebut satu persatu. Semua sahabatku yang ada di dunia aja ya, di dunia. Saya tidak lupa lagi, saya selalu minta doa dari sahabatku semua. Dan saya juga mendoakan. Ya, nanti saya doakan juga ya sahabatku, sahabat Bahmenel, sahabat Sapulidi, sahabat GNS. Semoga diberi panjang umur, diberi rezeki yang banyak, yang barokah ya. Yang lagi sakit medis atau non medis, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya ya. Yang belum punya jodoh atau belum punya istri, mudah-mudahan Allah mendekankan jodoh ya. Yang lagi yang lagi kesulitan dari babakan rezeki ya, mudah-mudahan Allah memberi jalan, memberi petunjuk lah. Tapi sebelum kita berbincang-bincang sama sahabatku ini, Mas Rizky ya, Ustadz Rizky dari Kalimantan ya, kita berdoa atau berselawatan dulu, karena berdoa itu wajib minta ridho kepada Allah ya. Salawat juga nanti supaya dapat syafaatnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Bang, saya masih di mau ke tempat media. Maaf ini sahabat-sahabat nih. Sudah ada teleponnya. Sebenarnya sudah siap. Kapsul-kapsulnya sudah siap. Kenalkan dulu ini juga nih santunya Mas Wahyu ya. Fathur Rozi asal dari Bali. Dari Bali ya sahabat-sahabat ini, Masya Allah. Ini santrinya Mas Wahyu dari Bali asalnya. Tanggal 21 kan saya ke ini. Mudah-mudahan beliau ini pulang dari tempatnya Mas Wahyu, mudah-mudahan membawa ilmu yang manfaat buat masyarakat, buat saudara-saudara semua ya. Tapi kalau di cabang PCLN itu kalau jadi kan mencari ilmu yang siapa tahu saya dapat manfaat tambahan yang barokah. kan. Tidak boleh mencari ilmu yang tidak jelas ya. Tapi kalau punya ilmu jangan disalahgunakan ya. Bisa ngupatin jangan salah gunakan. Kalau agak lambat bantu orang yang lagi butuh gitu ya. Iya. Sebenarnya kan sudah sahabat nih, saya posisi lagi di tempatnya Mami juga ini di Madura. Karena saya ada tugas dari GNS atau dari Mas Wahyu ada tugas. Nah, saya disuruh ke Madura ya. Terus ini lagi ketemuan sama Ustadz Rizky ya. Nah, ini sahabat-sahabat kita berdoa dulu ya, atau berselawatan dulu nanti, biar nanti bisa buat kenangan di dunia atau di akhirat, nanti bisa ketemu lah kita. Amin. Ya. Saling calling. Iya. Di akhirat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa banahuma wal Fatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah
mengabulkan doa kita semua, mengabulkan doa sahabat-sahabatku semua ya. Nah, ntar dulu, ini belum sholawatan, ini kan doa ya, doa. Sekarang sholawat Jibril ya, biar dicintai oleh malaikat-malaikat ya. Kalau banyak sholawat itu dicintai. Dapat syafaatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti atau di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sholawat, kita memperbanyak sholawat, kita memperbanyak berdoa, kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah di akhirat nanti ya sahabat-sahabat. Sahabat nih, siang ini insyaallah saya mau membongkar tentang pengobatan yang tidak jelas ya. Nah, saya mau konsultasi sama Ustadz Rizky. Ini yang sudah lama jadi spiritual tentang pengobatan. Aku juga ngikutin ini ya, dan juga mengikuti GNS guru saya Gus Nur Samsun. Pesan-pesan saya pegang ya. Saya pegang, masya Allah ada gangguan nggak apa ya? Saya pegang terus ini nanti bisa disamakan GNS pesan-pesan sama Ustadz Rizky itu gimana ya. Kalau dulu saya pesan-pesan sama saya GNS itu tidak boleh pengobatan itu pakai keluar gitu, tidak boleh ya Ustadz Rizky. Nah gini tadi saya mau berbincang-bincang aja, mau tanya-tanya aja. Nih, dulu saya disuruh diamanati sama GNS ya, itu boleh buka pengobatan boleh, tapi satu intinya tidak boleh setting, 1, 2 tidak boleh pakai trik ya kalau pengobatan ya sahabat-sahabat. Ini kenapa? Nah sekarang ini kan banyak spiritual sukanya pakainya jubah ya, pakainya gini-gini, tapi pengobatannya itu nggak jelas. Itu gimana Pak? Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Sebenarnya begini. Oh ya, sebenarnya saya pesan gitu. Saya sebenarnya bukan ustadz ya. Saya bukan ustadz, bukan kiai karena saya bukan keturunan darah biru lah intinya seperti itu. Jadi sahabat-sahabat kalau manggil saya terserah. Kalau ada yang nanya, saya mau manggil apa nih? Sama ini mau manggil saya atau apa? Terserah mau manggil apa saja. Yang penting enak menurut mereka. Itu saya suka. Ya, masalah menyinggung masalah pengobatan tadi ya. Ya memang guys dulu awal-awal saya bergabung di PKN itu kan sebenarnya awal-awal karena saya ingin menjadi seorang sebenarnya bukan ingin menjadi ya, ingin belajar karena keingin tahu ini apa ya, saya itu orangnya mudah penasaran ya. Iya, sama itu. Mudah penasaran itu sebenarnya. Saya itu mudah penasaran dan dari rasa penasarannya itu kok bisa ya GNS itu seperti ini mengeluarkan seperti ini kok bisa gitu. Jadi saya penasaran, jadi mengikuti beliau itu dari awal, mengikuti beliau sekitar 2 tahun kalau nggak salah itu saya mengikuti, tapi masih belum bergabung gitu. Karena saya pengen tahu GNS itu seperti apa. Ini akhirnya saya bergabung, pulang dari Padepokan, pesan beliau satu, kamu harus lempeng saja gitu ya. Iya. Itu pesannya lurus ya. Lempeng lurus saja kamu. Nggak usah kamu begini ke sana, nggak usah.
Pokoknya kamu lempeng aja. Kalau ada yang mau meminta bantuan, selama kamu bisa bantu. Insya Allah ya. Nah, terus mengenai pengobatan yang begini-begini nih sahabat-sahabat ya. Penyakitnya ada dua, ada medis, ada non medis. Kadang non medis pun dikirain medis gitu. Ada yang medis dikirain non medis, itu sering terjadi. Jadi kita kalau pengen jadi seorang apa ya, kalau saya kan memang basicnya terapi nih, kita itu harus tahu gitu, mana yang non medis, mana yang medis gitu. Kalau memang non medis, silahkan diobati dengan non medis. Jangan kalau medis diobati dengan medis. Jadi seorang spiritual itu sebenarnya harus menguasai dua keilmuan tadi itu, medis dan non medis. Kalau spiritual cuma menguasai non medis saja, kita tidak tahu nih, gitu loh. Ini medis apa non medis gitu. Karena saya punya pengalaman pribadi itu, ada yang datang ke saya. Ketika saya diagnosa dulu, karena saya orangnya diagnosa dulu nih, saya tidak mau mengatakan, kamu nih medis ya, kamu nih medis nggak mau. Jadi berdasar diagnosa awal gitu, karena saya belajar diagnosa awal ya. Saya belajar diagnosa awal. Nah, ternyata orang yang datang yang cerita ke saya mas kepala saya begini sakit sebelah ini, kebanyakan nih dia terutama buat ibu-ibu nih biasanya nih, karena sakit kepala sebelah ini biasanya ibu-ibu. Jadi saya tanyakan, dia cerita gini-gini, jadi saya tanyakan, kamu seperti ini enggak? Kamu pernah seperti ini enggak? Ternyata setelah bla 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 panjang itu, ternyata bukan medis, dia tuh medis gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat jangan salah ya. Jadi buat terutama Mas Rumadi kan, Mas Rumadi kan juga terapis ya. Insya Allah. Usahakanlah. Dan apa ya, sekarang itu kebanyakan pabrik keris ya. Pabrik keris itu biasanya itu pabrik keris itu banyak itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus ya, ini Mas Agus. Mas Rumadi nanya nih sama saya. Ini bikin DJ. Iya. Jadi Mas Rumadi ini nanya sama saya gitu. Sekarang kan banyak praktisi-praktisi itu yang apa ya? Ini non medis, ini medis gitu. Dijadikan non medis tuh karena banyak gitu. Karena begini Mas Agus. Pada intinya begini ya. Penyakit itu tidak semuanya non medis. Tidak semuanya non. Itu benar. Memang GNS itu guru kami memang kejam keras mendidik santrinya. Harus kejam, Ya kejam lagi kejam, beliau itu kejam keras mendidik untuk membenahi adab kita. Kita harus jujur ya. Kalau kita membantu orang harus ikhlas. Betul. Itu Terus jangan ada trik. betul. Dan intinya penyakit itu 80% itu medis. 80% itu medis. 10% itu hukum karma. 5% ya apa yang kita perbuat pasti akan kita mendapat hasilnya. Kalau kita suka nyolongin, tangan kita diputus sama orang. Nah, kalau kita suka nyinyirin orang, hati kita yang sakit. Betul nggak? Nah, 5% itu gangguan makhluk astral yang di kanan kiri kita. Makanya kita sering lantunkan ayat-ayat seperti misalnya sholawat. Nah, ya, sebelum berangkat bismillah. Nah, 5% itu memang ada penyerangan non medis ya. Ada itu perbuatan orang dolim maupun sifat dolim, ada, memang ada. Tapi jangan percaya. Kuncinya orang menangkal semua ilmu-ilmu sihir, santet, dukun-dukun, kuntet, itu jangan percaya. Kuncinya itu hanya percaya dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi seperti ini Mas Rumadi ya. Siap. Kan ini kan gini. Saya cuma sekedar contoh. Saya tanya satu nih sama Mas Rumadi. Mas Rumadi itu yang sering, nanti ini sahabat-sahabat pelajaran ya. Jadi nanti kalau ada orang yang begitu lihat sandal ya, wah ini hebat ini karena tahu penyakit ya. Kuncinya begini, saya tanya sama Mas Rumadi sekarang. Mas Rumadi, telinga yang sering gatal sebelah mana? Dua-duanya nih.
Masalahnya kena rambut. Oh, kayak kenal enggak, maksudnya yang sering gatel gitu sebelah mana? Kanan. Kanan. Yang tangan yang sering kesemutan mana? Yang jelas kanan nggak pernah terima uang mereka. Mas Mati. Iya, ayo. Kalau yang Yang sering kesemutan atau kaki yang sering kesemutan atau kiri kaki kiri tangan kiri kalau semutan, tapi kalau kuping kanan. Kenapa itu? jadi Mas Rumani. Ini simak Simak, ini. ya, Simak. Mas Rumadi itu yang sering kesemutan kiri, Kaki kiri, kaki kiri, tangan kiri. iya. Bener enggak? Kalau Mas Rumadi ini kalau menurut saya akar masalah penyakitnya ada di sebelah. Gitu. Karena apa? Karena kalau orang dari duduk aja, saya sudah lihat tadi. Iya tuh. Mas Rumadi ini sering miring ke kanan. Iya. Karena sakit sebelah kiri. Karena sakitnya sebelah kiri. Kalau Seperti- miring ke kiri, apa langsung ya? Nah, iya. Iya. Contoh seperti ini. Kalau yang sakit sebelah kiri, terus kita jadi tumpuan terus itu kan nyiluk nih. Yang enggak sakit. Tolongin sebelah sekalian Mas. sebelah kanan kan? Jadi sebelah kanan dijadikan tumpuan untuk menahan sakit sebelah kiri. Semakin kita jadikan tumpuan sebelah kanan, jadi juga nanti sebelah kanan akan bermasalah juga. Terus selanjutnya Terus selanjutnya dengan apa? Itu dengan cara shock terapi. Itu ada terapinya Taruh di khusus. situ. Itu ada terapinya khusus. Sama dengan seperti itu. Sandal ya. Kita lihat sandalnya orang. Ada sandalnya orang itu begitu dilihat ya. Mana kan orang kan kadang kalau orang dulu begini, Mas, ini Pak Kiai atau Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini anak saya ini sakit begini. Tapi jangan ketipu loh ya. Nah, tapi jangan ketipu. Ini Karena apa? Sekarang saya potong dulu. Sekarang orang itu kebanyakan imannya iman tohir. Nah, Orang pakai surban, orang pakai tutur katanya lemah. Oh iya. Begitu. Maaf ini sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berkedok jadi dukun-dukun nggak jelas. Saya nggak menyebutkan namanya, pakai surban. Karena orang sebanyakan sekarang orang tertipu. Banyak yang tertipu casing orang. penampilan, Iya. Itulah. Pada intinya begini, penyakit itu tidak ada yang namanya keris, tidak ada. Tidak ada namanya paku, tidak ada. Tidak ada namanya silet, tidak ada. Itu hanya pabrik-pabrik yang punya, ya. berarti kalau saya buat ngerok ini. Iya. makanya begini. Jadi sahabat-sahabat, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, coba sandal yang pasien bawa ke sini ya. Kan ada tuh kadang tuh. Dengan sandal aja kita bisa tahu penyakitnya di mana kan gitu. Diambilkanlah sandalnya dibawa. Oh iya, ini anak sampean sakitnya sebelah sini ya. Itu bukan sakti. Ngawur itu. Karena apa? Karena sandal itu sebenarnya dilihat sandalnya mana yang paling tipis. Nah, disitulah yang orang itu yang bermasalah di tubuhnya. Gitu. Pokoknya begini aja. Intinya Yang seperti itu. yang saudara-saudara kita yang sakit, jangan terlalu dibawa sugesti. Sugestilah betul, yang sugesti. membawa penyakit. Dan penyakit itu datangnya dari Allah. Mari kita kembalikan ampunan untuk kesembuhan kepada Allah, bukan kepada para dukun-dukun yang nggak jelas. Ya kalau konsultasi, Boleh. terapi boleh sah-sah. Dan itu pun memang kejam. Guru kami itu kejam pada santri-santrinya. Kalau ada orang yang sakit datang minta tolong, mereka ndak punya uang, mereka ndak punya amplop, jangan pernah kamu memaksakan. Insya Allah amanah itu kita jalankan dengan ikhlas. Insya Allah, insya Allah. Dan saya masih ingat kalau ada orang yang sakit terus pulangnya nggak punya Kita kasih ongkos. ongkos ya. Kita kasih. Pernah beliau mengatakan berikan ongkos. Nah, Kalau mampu berikan ongkos. Dan mudah-mudahan semua cabang, semua santri JL semua bisa menjaga Insya amanah ya. Allah. insya Allah, insya Allah. Mas aku saya mau tanya sama Apa itu apa? Tentang apa? Tentang janda atau tentang apa ini? Kalau tentang trik saya nggak bisa. Ini Apa itu? seandainya ya, Hmm. seandainya besok kalau ada pasien di tempat saya, misalkan saya kan belum. Saya bukan dokter loh ya. Ya, Ah, ini saya bukan dokter. Saya cuma sekedar membantu dengan doa dan saya tidak bisa mengeluarkan benda-benda yang ada di tubuh orang yang sakit.
Mas Agus, Apa? saya mau lanjutkan. Apa Tanya, Apa itu? seandainya besok ada pasien ke tempat saya, Ya, itu siap. sakitnya melentung-melentung, tahu kan melentung, bengkak-bengkak. Ya. Nah, kalau Itu misalkan, pecah-pecah enggak? iya, kalau misal- Maksudnya kulitnya melepuh. nah, meleleh? Iya, nanti kalau ada pasien kayak gitu, Hmm. itu nanti saya pakai trik itu keluar gini, Mas Agus mau negur saya gimana? Oh, langsung tak banting sampean. Enggak boleh. Itu pesanan guru kami, Oh, iya. guru kita. Berarti Tidak ada boleh santri-santri PCLN itu mengobati dengan membantu pengobatan dengan trik itu enggak boleh. berarti Keras. besok kalau saya ngobati Yang kayak real. gitu, real. Real. Nggak boleh kayak gitu ya? Nggak boleh. Bisa kayak gitu saya buang ke laut ya? Iya, tak. Masya Allah. Loh, kalau ada, saya dengar ini buat santri-santri PCLN semua, Heeh. ada yang pengobatan pakai trik kayak gitu, tak masukin drum, Terus tak cor, tak buang ke laut. sahabat-sahabat ini berat ini Mas Agus berat nih. Ini santri yang paling nakal. Ya, inilah saya, inilah Nih, style rupanya saya. Agus Gondrong. Saya nggak mau Ya. kayak saya memang nggak orangnya nggak bisa ngaji, ya mungkin belajar lah tahap belajar. Ya. Dan saya mau hijrah karena tuntunan beliau Gus Nur Samsun ya. Saya sebelumnya saya ini, waduh, udahlah nggak usah dicerita lah. Ya, Pokoknya intinya saya bukan orang baik dan saya insya Allah akan berbuat lebih baik. Insya Allah. Ya sahabat-sahabat, ini saya udah berbincang sama Ustadz Rizky, sama Mas Agus, ini santri Banyuwangi. Banyuwangi, ya ini spiritual juga dan punya channel juga ini. Channelnya namanya Agus Gondrong Official. Official. Yang ini suka punya channel juga. Ada punya channel, cuma channelnya Baru nggak ya? laku ya punya channel dia. Belum, Pak, belum, ya. belum. Nama channel saya Lintang Kemukus PCLN. BCLN. Ya. Lintang Kemukus Oke lah. PCLN. Kita menjelang sholat duhur. Kita pamit dulu. Oh ya. Ya sahabat-sahabat, ini alhamdulillah saya sudah ketemu berbincang-bincang, ini sudah menjelang zuhur ya. Nah, sahabat-sahabat, ini Jangan lupa sholawat ya. ya. Saya kalau ada tutur kata yang tidak baik atau mengenang di hati sahabat, saya minta sebanyak-banyaknya karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya sahabat-sahabat, Dan tidak pernah pasti ada luput. kesalahannya. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya atas ngoplok-ngoploknya saya sama Atau ini, ngecaprak lah, iya, ngecaprak ya. Saya minta sebanyak-banyaknya. Caprakan santai. Iya. Apa gacor itu wes, gak ngerti wes lah. Apa cari sampean wes. Ya, saya Yang sahabat-sahabat, penting insya Allah kita jalannya lempeng-lempeng aja. Nah, makanya jangan itu kan bilang kayak gitu. Rizky, Lempeng-lempeng. harus lempeng aja kau. gitu lah. Nggak Jangan usah kau belok-belok. Jangan kau belok-belok. Jatuh kau nanti belok-belok. Iya. Berarti sama ya. Sama ya. Karena saya murid durhaka. Ya udah sahabat-sahabat ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Sholat. Selawat. Puter tasbih, nangis ambek marang Gustine, njaluk ngapura marang Sing Gustine. perlu nangisnya sampai keluar darah sama Allah itu ya. Iya, kita tuh harus pacaran sama Allah. Jangan sama emak-emak ae. Enggak boleh. nggak boleh ya. Enggak boleh.